Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku baca berita bahwa Presiden Trump di Amerika Serikat akan menaikkan tarif biaya impor sebesar 32%. Gede banget ya. Yang tahun lalu 2024 mau ke 2025 mau naik sekitar 12% aja, hebohnya minta ampun, dan sekarang ada berita seperti ini. Bahkan ada beberapa ancaman juga bahwa salah satunya Indonesia harus membangun pabrik di sana. Tapi sebelum baca analisanya lebih lanjut teman-teman sekalian, saya cuma mau menilik satu hal. Kalau di sini ada teman-teman sekalian yang masih dalam posisi bekerja, mencari nafkah, ya teman-teman ya, suka atau tidak suka dengan pekerjaannya, selamat, Anda masih mendapatkan rezeki gitu ya melalui pekerjaan yang mungkin saat ini belum Anda sukai, atau mungkin Anda mencari pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik. It's okay kalau memang mau mencari pekerjaan yang lebih baik. Tapi pesan saya nih teman-teman sekalian, please banget jangan diludahin tempat kerjanya. Jangan terlalu menjelek-jelekan. Kalau emang bosan silahkan aja gitu ya, bosan curhat, cari solusinya apa. Tapi jangan sampai nama perusahaan menjadi buruk gara-gara kita gitu ya, atau kita meludahi tempat makan kita sendiri. Jangan ya teman-teman ya. In this economy, punya pekerjaan itu adalah suatu privilege juga gitu. Dan teman-teman, saya sebagai seorang freelancer nih mau cerita aja nih ya. Saya pribadi teman-teman, dulu 2014 saya resign dari perusahaan tempat saya bekerja. Dan ketika saya resign, saya itu menyiapkan 22 kali dana yang dibutuhkan, dana darurat, yaitu 22 kali pengeluaran bulanan saya pribadi. Nah, tahu gak sih teman-teman, dalam waktu kurang dari 1 tahun, jelas gitu ya, tabungan saya yang sebesar 22 kali itu habis bis gitu ya. Karena apa? Karena saya ngejalanin bisnis. Jadi waktu itu yang ada di kepala saya adalah ketika saya resign, ya apalagi yang dilakukan gitu kan, mencari pekerjaan baru. Waktu itu tanda petik saya cenderung malas, dan yang kedua, mendingan bisnis aja deh. Ternyata yang namanya jalan bisnis itu memang tidak semudah yang difikirkan atau diucapkan para motivator. Nggak semudah itu. Tantangan kedepannya banyak banget gitu ya teman-teman. Dan kalau memang teman-teman ada passionnya di bisnis, ya silakan aja gitu ya. Tapi overall dari inti cerita saya adalah, kalau kalian masih bekerja, bersyukurlah. Kalau kalian memang sudah tidak ridho dengan pekerjaan kalian, ya sudah silakan aja kalau misalnya mau pergi dari pekerjaannya. Tapi please banget, in this economy, lagi-lagi tolong ketika resign itu sudah punya dana-dana yang disiapkan, sehingga apalagi kalau kalian adalah pencari nafkah utama ya, kalian akhirnya tidak terbebani dengan kedepannya lagi gitu, terseok-seok ketika mencari pekerjaan baru atau sedang menjalani passion yang baru gitu. Selamat bekerja teman-teman. Kita bekerja semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala, dan percayalah, namanya capek bekerja itu lebih menyenangkan daripada capek nganggur. Dadah.